Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Muhammad Sya'ban. Kita akan bersama-sama belajar fisika. Teruslah belajar tanpa batas. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar fisika. Materi tentang gelombang pengantar bagi kelas 11 MIA ya, di Madrasah Aliyah atau SMA. Pengantar ini review sebenarnya, review untuk nanti kita mempelajari lebih dalam tentang gelombang berjalan, gelombang stasioner, gelombang bunyi, gelombang cahaya. Ya. Namun sebelum itu kita harus paham dulu tentang gelombang. Ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, nah ini kita belajar gelombang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Nah, gelombang itu, nah ini gelombang. Gelombang itu adalah hasil dari adanya getaran, ya, getaran. Jadi ketika ada benda yang bergetar, dia bisa saja menghasilkan sebuah gelombang. Ya. Jadi gelombang itu dihasilkan dari getaran. Nah, getaran yang bagaimana yang dapat menghasilkan gelombang? Nah, getarannya ini harus merambat. Gitu ya. Nah, getarannya harus merambat. Nah, jadi getaran yang merambat itu yang disebut dengan gelombang. Ya. Nah, gelombang itu jika kita melihat atau melihat berdasarkan medium perambatannya itu dibagi dua, ya, dibagi dua berdasarkan perambatannya ya, atau medium perambatannya atau medianya, perantaranya. Ada yang disebut dengan gelombang mekanik dan yang kedua ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Ya. Jadi gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Misalkan gelombang bunyi. Apa mediumnya atau medianya? Gelombang bunyi. Jadi kita bisa mendengarkan bunyi seseorang karena adanya perantara, gitu ya. Apa perantaranya? Yaitu bisa udara, gitu ya. Yang sehari-hari kita dengarkan itu perantaranya adalah udara, gitu ya. Perantaranya udara. Nah, kalau kita di luar angkasa yang tidak ada udara, mau berteriak sekencang apapun itu tidak bisa didengar, gitu ya. Karena tidak ada udara, tidak ada mediumnya, gitu ya. Bunyi juga bisa didengar dari mana? Melalui zat padat, gitu ya. Jadi mediumnya itu kalau kita lihat ya, jadi medium perantaranya itu ya. Jadi medium perantaranya itu bisa berupa udara ya. Bisa berupa udara ini ya, yang ini. Jadi bisa berupa udara, contohnya suara yang didengarkan setiap hari-hari. Yang kedua, bisa didengarkan pada zat padat. Ya, zat padat contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mendengarkan suara, kalau dulu kita suka bermain telepon-teleponan gitu ya. Jadi ada dua buah kaleng, gitu ya. Kaleng, biasanya kaleng susu dihubungkan dengan dengan tali, kita berbicara dan terdengar. Atau di rel kereta, gitu ya. Kalau kita tempelkan telinga kita di rel kereta, maka jika ada kereta yang lewat itu pasti bisa terdengar, gitu ya. Terdengar. Nah, itu perantara melalui zat padat. Dan yang terakhir itu ada bisa juga zat cair, gitu ya. Zat cair, gitu ya. Nah, kalau kita lagi berendam di kolam renang,
apakah kita bisa mendengar suara-suara yang ada di luar kolam renang? Itu bisa dipraktikkan sendiri ya, tapi pasti bisa gitu, walaupun bunyinya tidak terdengar dengan jelas gitu ya. Nah, tapi bunyinya itu bisa terdengar gitu ya. Jadi medianya itu gelombang itu bisa di udara, bisa di padat, perantaranya bisa juga zat cair gitu ya, untuk perantara dari mediumnya gitu ya, gelombang mekanik gitu ya. Tadi gelombang bunyi. Oke, seperti itu. Nah, yang kemudian yang selanjutnya ada gelombang tali. Kalau tali kita ikatkan satu ujungnya, kemudian ujung yang satunya kita getarkan, maka akan menghasilkan gelombang tali. Gelombang permukaan air gitu ya, sama itu memerlukan medium gitu ya, atau media dalam perambatannya. Gelombang tali jelas tali gitu ya, gelombang air jelas air. Nah, itu berdasar gelombang mekanik gitu ya, gelombang yang membutuhkan medium. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi walaupun dia tidak ada medianya, tidak ada perantaranya, tetap dia bisa merambat gitu ya, dia merambat. Apa contohnya? Gelombang cahaya gitu ya. Sinar matahari bisa sampai ke bumi, walaupun dari matahari sampai ke bumi itu melewati ruang hampa gitu ya, ruang hampa udara. Tidak ada udara, tidak ada apapun itu gitu ya, vakum. Sehingga tapi sinar matahari bisa sampai ke bumi gitu ya, karena cahaya termasuk gelombang. Gelombang TV juga sama gitu ya, gelombang radio, gelombang radar, gelombang sinar X itu merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik. Jadi tidak memerlukan media untuk perambatannya. Nah, itu berdasarkan medium perambatan. Yang kedua berdasarkan arahnya gitu ya, bukan arab ya, arah rambatannya, berdasarkan arahnya. Jadi berdasarkan arahnya gitu ya, bukan arab ya, arah rambatannya. Jadi arah rambatannya itu sama dibagi dua lagi ya, dibagi dua lagi. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal, apa itu gelombang transversal? Itu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Nah, ingat ya ini. Nah, jadi arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Contohnya gelombang tali. Jadi kalau kita gambarkan, kalau kita punya tali, yang satu diikatkan, yang ujung selanjutnya, yang ujung satunya lagi kita kita getarkan gitu ya, getarkan. Misalkan kita punya tali, kemudian kita getarkan ke atas ke bawah gitu ya, ke atas dan ke bawah. Ya, kita getarkan ke atas dan ke bawah gitu ya. Jadi kita punya tali, kita getarkan ke atas dan ke bawah. Ini arah getarnya ke atas. Maka akan dihasilkan gelombang seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Arah gelombang. Nah, ini arah getarnya. Arah getarnya ke atas ke bawah. Arah rambatnya kemana? Nah, ke sini. Ini arah rambat gitu ya. Jadi kalau kita kan jadi seperti ini kan. Nah, ini yang disebut dengan tegak lurus gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya, itu gelombang transversal gitu ya. Nah, ciri dari gelombang transversal apa? Cirinya yaitu dia memiliki ini bukit, ini lembah gitu ya. Jadi ciri dari gelombang transversal itu ada bukit, ada lembah gitu ya, ada bukit, ada lembah. Nah, itu gelombang transversal yang arah
rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Jadi tegak lurus gitu ya. Arah getar ke atas, ke bawah, arah rambat ke kanan. Gitu ya. Nah, itu gelombang transversal. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada yang disebut dengan gelombang longitudinal ya. Yang kedua gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Nah, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan getarnya itu sejajar atau berimpit gitu ya. Atau berimpit gitu ya. Nah, contohnya apa? Gelombang bunyi gitu ya, itu longitudinal. Gelombang pada selingki itu kawat yang dililitkan gitu ya. Jadi kawat dililitkan. Jadi kalau kita punya selingki gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau selingki itu kita getarkan, arah getarnya ke sana dan ke belakang gitu ya. Ini arah getarnya. Nah, arah getar. Jadi arah getarnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maka arah rambatnya kemana? Arah rambatnya ke sana. Ini arah rambatnya. Ya, arah rambat. Ya. Nah, arah rambatnya. Jadi arah getarnya ke kanan ke kiri, arah getarnya ke kanan dan ke kiri, arah rambatnya ke kanan gitu ya. Nah, ini pada selingki. Nah, kalau pada selingki cirinya apa? Cirinya ini, ada ini gitu ya. Ini apa? Ada yang disebut dengan rapatan ya. Ini rapatan dan ini renggangan. Gitu ya. Renggangan. Ini rapatan lagi, kemudian sini renggangan lagi gitu ya. Jadi ada, kalau tadi di gelombang transversal, nah ini ya, kalau gelombang transversal ada bukit, ada lembah. Tapi kalau di longitudinal itu ada rapatan dan renggangan ya, seperti itu ya. Nah, biar lebih paham lagi, kita lanjutkan dengan besaran-besaran gelombang gitu ya. Nah, besaran-besaran gelombang. Ada apa sebenarnya besaran-besaran yang ada dalam gelombang? Yang pertama ada yang disebut dengan ini panjang gelombang. Ya, jadi di sini ada panjang gelombang atau dibaca apa ini? Lambda gitu ya. Nah, lambda ya. Nah, lambda. Ini dibacanya lambda. Kita hapus dulu. Ya. Nah, jadi ini dibacanya adalah ini dibacanya adalah lambda gitu ya. Lambda. Nah, ini dibacanya lambda. Apa itu lambda? Lambda itu adalah jarak antara dua titik puncak atau titik lembah yang berdekatan pada gelombang transversal. Jadi kalau pada transversal adalah dua titik puncak atau titik lembah gitu ya. Itu yang disebut dengan lambda. Kalau pada longitudinal adalah jarak dua pusat rapatan atau dua pusat renggangan yang berdekatan gitu ya. Itu lambda, panjang gelombang. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, lambda itu ini dari sini, dari puncak ini ke puncak yang ini, itu disebut dengan lambda atau yang disebut dengan satu gelombang ya. Jadi lambda itu disebut juga sebagai satu gelombang ya. Satu gelombang ya. Jadi lambda itu disebut dengan satu gelombang. Satu gelombang bisa juga dari sini ya, dari ujung bukit sampai ke ujung lembah gitu ya. Nih, dari sini. Jadi itu yang disebut dengan satu gelombang lambda gitu ya.
Lambda itu satu gelombang. Itu pada besaran transversal. Kalau longitudinal, nah longitudinal itu bisa renggangan ke renggangan, satu renggangan satu rapatan gitu ya. Itu panjang gelombang. Atau tadi sesuai definisi yang di sini adalah setengah renggangan ke setengah renggangan terdekat. Nah, ini juga disebut dengan lambda. Oke, disebut juga dengan lambda. Atau dari sini ke sini. Nah, ini juga sama disebut dengan lambda. Ya, disebut juga dengan lambda. Setengah rapatan ke setengah rapatan berikutnya itu satu lambda juga sama ya. Jadi kalau satu gelombang itu ingat ya, satu gelombang itu kalau ditransversal satu bukit satu lembah. Kalau di longitudinal satu renggangan satu rapatan ya. Nah, itu yang disebut dengan panjang gelombang lambda ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan periode. Periode adalah periode disimbolkan dengan T ya, T besar dari kata time ya, time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik acuan pada medium gelombang untuk satu kali getaran gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan tiap satu getaran ya. Itu getaran sehingga T itu ya, sehingga T itu periode itu T kan, maka T itu bisa secara matematis waktu yang dibutuhkan berarti T kan, T kecil. Nah, awas bisa membedakan ya. T besar periode, T kecil adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran gitu ya. Nah, banyak getaran itu adalah N gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan tiap getaran atau tiap gelombang gitu. Itu periode gitu ya. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau gelombang yang terjadi dalam selang waktu 1 detik. Nah, jadi frekuensi itu F satuannya simbolnya satuannya Hz gitu ya. Jadi periode itu T satuannya S ya. Nah, gitu S. Sekon sama dengan waktu. Waktu juga sekon ya satuannya. Ya. Satuannya sekon. Frekuensi itu F satuannya Hz. Nah, Hz ya. Atau ditulis Hz gitu ya. Hz gitu ya. Nah, itu. Nah, banyaknya getaran atau banyaknya gelombang tiap satuan waktu ya. Gelombang tiap satuan waktu FNT. Nah, sehingga kalau T itu T per N, kalau F itu N per T gitu ya. T per N, F itu N per T. Jadi kalau supaya tidak terbalik, jadi ini kebalikannya kan ya. Ini T per N, ini N per T. Ini T per N, ini N per T. Nah, supaya tidak terbalik, ini aja. Titin ya. Ibu Titin suka minum Fanta ya. T N F N T gitu ya. T per N ya gitu ya. T per N F N per T gitu ya, biar tidak kebalik gitu ya. Jadi Bu Titin minum Fanta ya. Nah, gitu. Nah, itu adalah periode dan frekuensi. Kemudian ada cepat lambat gelombang atau V. Kalau V dulu di kelas 10 disebut dengan kecepatan ya. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon sama ya. Meter per sekon. Kecepatan gelombang secara periodik dari satu titik ke titik lain ya. Jadi berapa cepat lambat gelombang itu berapa kecepatan dari sini sampai ke sini gitu ya. Nah, itu disebut dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah kan kalau di
rumus GLB bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu kan gitu ya, F sama S per T. Kalau di gelombang jarak itu atau panjang lintasan gitu ya, panjang lintasan. Kalau di sini panjang lintasan, kalau di sini panjang gelombang apa? Lambda kan ya. Lambda per T waktu. Kalau waktu dalam gelombang itu adalah periode. Periode itu apa? T gitu ya. Lambda atau bisa juga disebut dengan lambda kali F. Nah, itu antara lambda dan F gitu. Nah, apa hubungan T dengan F? Nah, T itu karena kebalikannya gitu ya, maka T sama dengan 1 per F ya, 1 per F, atau F sama dengan 1 per T ya. Nah, ini hubungan antara periode dan frekuensi ya. Nah, cepat lambat gelombang sudah. Kalau di GLB kan S per T ya, panjang lintasan dibagi waktu. Nah, panjang lintasan kalau di gelombang berarti panjang gelombang. Panjang gelombang apa sih maunya? Lambda. Ingat, lambda itu 1 gelombang per T. T itu apa? Waktu tiap gelombang, disebut dengan periode gitu ya, atau lambda kali F, karena T itu 1 per F. Nah, kalau dimasukkan ke sini maka akan dihasilkan F di sini ya, lambda kali F. Nah, ini yang besaran-besaran yang ada di gelombang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba contoh satu soal saja gitu ya. Yang satu saja lah, nomor 1. Jika jarak dari puncak bukit sampai dasar lembah 10 cm, tentukan satu lagi ya belumnya, amplitudo ya. Amplitudo. Ada lagi yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu simpangan. Nah, ini ya. Amplitudo ya. Amplitudo itu simpangan terjauh. Mana yang disebutnya simpangan? Nah, simpangan itu dari titik 0 ke atas. Nah, gitu ya, kalau ini ke bukit gitu ya. Nah, atau dari titik 0 ke lembah, ke dasar. Nah, gitu ya. Ini dari sini ke sini. Nih, dari titik ini ke atas itu lambda, amplitudo A. Dari sini ke sini juga amplitudo ya. Jadi kalau di sini dari atas bukit sampai ke dasar lembah itu bukan amplitudo tapi 2 amplitudo, berarti 2A. A itu cuman dari atas sampai ke titik 0 ini, atau dari 0 ini ke bawah, itu amplitudo ya. Oke, kita coba satu soal dari sini. Jika jarak dari puncak bukit sampai dasar lembah 10 cm, berarti mana ini ya? Dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini dari sini ke sini ini 10 cm. Berapa? Nah, tentukanlah yaitu banyak gelombang. Nah, bagaimana menentukan banyak gelombang? Nah, banyak gelombang itu ini gelombangnya transversal ya. Transversal. Jadi satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Jadi kalau ini ada berapa gelombang? 1, 2, 3 ya. Jadi banyak gelombang itu berapa? 3 gelombang, atau N ya. N-nya itu 3 gelombang. Berapa amplitudonya? Amplitudonya itu adalah, nah, amplitudo itu tadi ya, dari puncak, dari titik 0 ke atas, atau dari ini ke bawah. Kalau dari sini ke bawah itu 10, maka dari sini sampai ke sini berapa, atau dari sini ke sini berapa? Tinggal bagi 2 saja, berarti A-nya itu sama dengan 5 cm. Oke. Nah, selanjutnya yang C, frekuensi. Frekuensi itu simbolnya F ya. F itu fanta gitu ya. N per T. Nah, N-nya berapa? Banyak gelombang. Tadi N-nya berapa? 3.
T-nya berapa? Nah, lihat dari sini ini waktu kan ya. Nah, dari sini ke sana adalah berapa? Ini 5,5, berarti dari sampai sini berapa? 6 ya. Nah, berarti 3/6. 3/6 berapa? 0,5 Hertz. Nah, periode gimana? Nah, periode itu T kan ya. Nah, T itu bisa 1/F. Berarti kalau 1/F berapa? 1/0,5 berapa? 2 ya. Itu enggak? Nah, 2 sekon. Atau ini bisa dicari dengan T butitin. T per N. T-nya berapa? T-nya tadi 6. N-nya berapa? 3. Berarti 2 sekon. Oke, sama ya. Hasil ini 2 sekon, ini juga 2 sekon untuk periode. Selanjutnya yang E, panjang gelombang. Panjang gelombang itu disebut juga lambda kan ya. Nah, berapa panjang gelombang? Nah, panjang gelombangnya berapa? Lihat. Nah, apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui ini. Nah, ini 2 meter kan ya. 2 meter itu berapa lambda? Dari sini ke sini berarti 1/4 ya. Berarti lambda itu 1/4 kali 1/4 lambda ya. Kita hapus dulu. Oke. Itu kan 1/4 lambda itu berapa meter? 2 meter. Ya enggak? 2 meter. Maka untuk mencari lambda berapa? 2 kali 4/1 dipindah ruas ya. Jadi yang 1/4 ini pindah ruas kan ke sini. Ya. Kalau dipindah ruas ini berbalik gitu ya. Maka lambdanya berapa? Lambdanya adalah 8 meter. Ya. Nah, itu untuk mencari panjang gelombang. Nah, sekarang F-nya. Mencari F, cepat rambat gelombang, berarti V. V itu yang yang lebih mudah mana? Pakai rumus yang lambda kali F ya, lebih mudah, atau lambda kali F lah ya. Lambdanya 8 kali F-nya berapa? F-nya 0,5 atau setengah ya. 1/2. Berarti V-nya berapa? 4 meter per sekon. Ya. Jadi cepat rambat gelombang itu dari sini sampai ke sana itu 4 meter per sekon. Nah, itu yang disebut dengan besaran-besaran gelombang. Itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan boleh silakan di-share di komen ya. Silakan di komen di video gitu ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, dan sehat selalu ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.